Pemirsa, kurang dari 1 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir, para menterinya justru sibuk mengurus Pilpres 2024. Sejumlah pihak menilai menteri yang masuk dalam arena kontestasi Pilpres seharusnya segera di-reshuffle oleh Presiden atau secara sadar mengundurkan diri agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Inilah Top Review. Sudah merangkap jabatan di partai, sejumlah menteri atau pimpinan lembaga di Kabinet Indonesia Maju kini disibukkan dengan persiapan pemilu 2024. Dua di antaranya bahkan sudah mendaftar ke KPU. Mereka adalah Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mendaftar menjadi calon presiden berduet dengan Gibran Rakabuming Raka. Dan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga sudah mendaftar menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar. Belum lagi sejumlah anak buah Presiden Joko Widodo lainnya yang tergabung dalam koalisi kini ikut sibuk menjagokan capres bacawa presnya. Yang pertama adalah para pendukung Prabowo Gibran. Mereka adalah Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hingga Menkominfo Budi Ari. Yang kedua dalam koalisi pendukung Ganjar Mahfud. Mereka adalah Mardiono yang merupakan utusan khusus Presiden yang juga PLT Ketum P3, Angela Tanusudibyo yang merupakan Wamen Parekraf, dan Andi Wijayanto yang sebelumnya adalah Gubernur Lemhanas namun memilih mundur agar lebih fokus. Dan yang ketiga adalah koalisi pendukung Anies Caimin. Mereka adalah Menteri Tenaga Kerja sekaligus Waketum DPP PKB Ida Fauzia hingga Abdul Halim Iskandar yang merupakan Menteri Desa PDTT sekaligus Ketua DPP PKB Jawa Timur. Para anak buah Presiden Jokowi pun mengajukan cuti untuk keperluan pemilu 2024. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut jika Presiden Joko Widodo sudah memanggil satu persatu menterinya yang mengajukan cuti. Pak Jokowi apakah akan ada instruksi untuk kumpulin menteri-menteri yang akan menjadi peserta Pilpres gitu Pak? Ini kan ada beberapa menteri nih yang hari kan ini udah dipanggil satu persatu oleh beliau. Termasuk Pak Menhan udah, Pak Menko Polhukam juga udah. Ya. Pengamat politik Ray Rangkuti menyarankan Presiden mengevaluasi kabinet di masa 1 tahun terakhir. Ray menyebut opsi reshuffle bisa dilakukan kepada menteri yang memiliki keterlibatan tinggi pada aktivitas koalisi. Dengan kemungkinan banyaknya menteri yang akan mengambil cuti begitu ya, dan akan berdampak langsung menurut saya terhadap jalannya pemerintahan gitu. Saya kira ini akan sulit dihindari gitu. Makanya ya sejak dari awal mestinya udah ada kira-kira planning ya dari Presiden bila mana begitu banyak anggota kabinet yang mengambil cuti khususnya nanti setelah menjelang kampanye dimulai ya gitu. Itu pertama. Nah yang kedua saya khawatir juga di tengah yang seperti sekarang ini ada lagi menteri yang ya katakanlah misalnya lebih mengambil mundur ya sebagai menteri gitu. Nah jadi mungkin karena alasan ikut serta kampanye, waktu yang nggak terbagi ya dan seterusnya gitu. Lebih khusus kepada mereka yang memang sudah akan pasti akan kampanye keliling dari waktu ke waktu, itu sebaiknya menurut saya dipikirkan soal keberlanjutannya gitu, dalam pengertian apakah mereka yang memang mengambil cuti panjang dengan sekarang misalnya dengan membentuk kementerian ad interim atau ya segera di di reshuffle oleh Pak Jokowi gitu, entah itu Pak Prabowo, entah itu Pak Mahfud ya sebagai anggota kabinet yang terlibat di dalam proses pencalonan ini gitu ya termasuk di dalamnya tentu saja ya Pak Erlangga ya, kemudian Zulkifli Hasan ya, yang boleh jadi kemudian akan lebih banyak waktunya untuk ya atau untuk kegiatan kampanye, dan pada akhirnya kemudian juga itu bisa menyulitkan karena akan terkait dengan soal apakah ya mereka yang merupakan anggota menteri ini dalam kondisi sebagai masih menteri tiba-tiba ikut kampanye itu punya potensi dipersoalkan misalnya soal jam kerjanya gitu ya, dipersoalkan soal penggunaan fasilitas negaranya gitu ya, dipersoalkan soal
bajakan waktu mereka untuk mengurusin jabatan negara, apa jabatan politik, dan seterusnya. Jadi senada dengan Ray, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut menteri yang terlibat banyak dalam aktivitas politik jelang pemilu lebih baik mundur dari jabatan. Dan untuk mengisi pos kekosongan, Presiden segera mencari penggantinya. Menteri itu kosong, harus ada PLT-nya. PLT-nya biasanya menteri yang lain. Ya kan? Nah, kalau banyak begini ya mungkin Presiden harus mereshuffle. Kan pilihan, dia mau jadi tim sukses, kalau Pak Zulhas, kemudian Pak Prabowo capres, ya harus mundur. Bukan hanya cuti, menurut saya sih lebih baik mundur. Tapi kalau mau ambil cuti, enggak apa-apa, boleh. Tetapi harus ada PLT-nya. Lah gimana masa kosong? Kan menteri itu jabatan politik. Kalau jabatan teknisnya ada dirjen, sekjen, dan sebagainya. Tetapi menterinya harus ada PLT, atau terserah Presiden. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo kurang dari 1 tahun dan masih menyisakan banyak pekerjaan. Dengan waktu yang kian terbatas, mampukah pekerjaan itu selesai ketika para anak buahnya sibuk berlaga di arena kontestasi? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.